Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sama-sama katakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Percayalah ada Tuhan yang selalu jaga hidupmu. Percayalah selalu ada Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doamu. Serahkan hidupmu kepada Dia, percayakan hidupmu kepada Dia. Dia gak akan pernah kecewakan kita. Penyertaannya sempurna, kekuatannya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian, katakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Lagi katakan, setiap saat, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku.
Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Oh, Kau yang menjagaku Tuhan. Kau yang menyertai langkah hidupku. Sungguh tiada yang sepertimu. Oh, dan hatiku bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kasih dan setiamu, karena kebaikanmu yang nyata di dalamku. Oh, di dalamku selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu, atas kasih sayang-Mu. Oh, syakarabata karabata, shanana lamaya 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 lamaya. Oh, kinarabasyana lamaya lamaya lama 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 lama. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shanana maya lamaya lama. Shanara maya lamaya 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 lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih sayang-Mu melimpah bagiku. Shanana maya lamaya lamaya lama. Shikarara maya lamaya lamaya. Kinarama shanana malama. Kiraraba shakarabata. Shikabara bara 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 bara. Shikana lamaya 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 lamaya. Kinaraba shana lamaya lamaya. Kinaraba shakarabata karabata. Bakashaka baba 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 baba. Shibala bala bala bala. Bala bala bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Ira ramashana lamaya 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 lamaya. Ira bashakata karara da 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 da. Shana da da lamaya lamu.
kasih, Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Telinga-Mu selalu mendengarkan seruan hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, semua tetap ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Semua tetap ada di dalam rencana-Mu yang baik. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku kan menang bersama-Mu. Sama-sama katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Pasti di antara kita pernah alami doa bertahun-tahun tapi belum dijawab sama Tuhan. Pergumulan bertahun-tahun tapi ternyata tidak pernah bisa terselesaikan. Apakah ada yang salah di dalam doamu? Apakah ada yang salah di dalam permintaan? Saudara yang dikasih Tuhan, sejak beberapa tahun terakhir ini saya sudah mengubah cara doa saya. Bukan lagi permintaan,
Tapi saya tetap menaikkan ucapan syukur. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Kadang saya lupakan apa yang mau saya minta kepada Tuhan. Tapi dahsyatnya Tuhan menjawab lebih dari apa yang saya perlukan, lebih dari apa yang saya minta, lebih dari apa yang saya doakan. Ada mujizat ketika Anda bersyukur. Teruslah bersyukur, teruslah bersyukur di dalam setiap keadaan, di situasi apapun, di dalam kondisi apapun, di dalam musim apapun dalam hidupmu. Tetap bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Lagi angkat tanganmu, katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Bersama-Mu. Ada mujizat-Mu, Tuhan. Ada mujizat-Mu. Haleluya. Kau yang beri kemenangan, Kau yang beri pertolongan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima jawaban doa itu. Engkau sudah menerima pertolongan itu. Percaya hari ini, apa yang kau percayai terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau perkatakan itu yang terjadi dalam hidupmu. Sebab Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Urabaka syakata karala bala 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 bala. Shikabala bala 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 bala. Kinaraba syaka babara bata karala manala bala bala. Shikidididididididid lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kinaraba syakata karala mayara lama ya lama ya lama. Kinaraba syakara lama ya lama. Kinaraba syekidididididididid. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan ini menguatkan setiap kami, membangun iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya persilakan namanya Pastor Deborah. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan segar. Kami bersyukur sehingga kami dapat menyembah dan memuji nama-Mu di pagi hari ini dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena kami hidup oleh karena firman, yaitu hidup oleh karena roti, yaitu Engkau sendiri. Kami bersyukur berikan Tuhan kami pengertian sehingga setiap firman menjadi remah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi semuanya. Ini adalah hari perdana kita ada ibadah pagi, ibadah renungan pagi dari pelayanan Renew Your Mind. Itu sebabnya ikuti terus channel ini karena setiap hari Rabu sampai Jumat akan terus ada doa pagi, hari Selasa ada ibadah malam jam 7 dan setiap Sabtu ada Bible Study jam 7 malam. Sekarang saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 14 berkata begini. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada banyak orang Kristen yang mengklaim dirinya adalah sahabat Tuhan. Tetapi Tuhan itu berkata bahwa yang menjadi sahabat dia adalah kalau kita berbuat apa yang diperintahkan kepadanya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Untuk menjadi seorang anak, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita menjadi seorang anak. Tetapi untuk menjadi seorang sahabat, kita harus menjadi pelaku apa yang menjadi perintah Tuhan atas kita. Saudara, kita itu kalau bersahabat dengan seseorang, pasti kita suka bersahabat dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Makanya, air akan berkumpul dengan air, minyak akan berkumpul dengan minyak. Setiap orang akan berkumpul dengan orang yang sejenis, setipe dengan gaya dia. Misalnya orang-orang punk akan berkumpul dengan orang-orang yang juga suka dengan gaya-gaya punk. Karena kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang dengan gaya-gaya yang culun misalnya, ya nggak nyambung. Orang yang suka memancing, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang suka memancing juga. Jadi orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi sama dengan kesukaannya. Para penggosip akan kumpul dengan para penggosip. Orang-orang yang suka dengan mengejar masa depan, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang juga mengejar masa depan. Itu sebabnya orang yang sukses akan berkumpul dengan orang sukses dan mereka semakin sukses. Sementara para penggosip, dia akan selalu berkumpul kongko-kongko dan membicarakan orang lain. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan ya nyambung dengan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan Tuhan. Di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi, firman Tuhan berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bahkan di dalam Amsal 18 ayat 24 berkata, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara, seorang sahabat itu menaruh kasih di setiap waktu. Seorang sahabat itu dia tidak ada rahasia, segala sesuatu akan diungkapkan kepada sahabatnya. Sebelum orang lain tahu, sahabat akan mengetahui lebih dahulu. Itu sebabnya di dalam pernikahan, kalau suami istri bisa menjadi sahabat, maka masing-masing pasangan akan merasa aman untuk menceritakan segala hal kepada pasangannya. Tetapi kalau ada rahasia, artinya pernikahan ini suami istri ini tidak bisa menjadi seorang sahabat. Makanya mereka akan mencari sahabat-sahabat di luar. Seharusnya sahabat seorang istri adalah suaminya, sahabat seorang suami adalah istrinya. Demikian juga sahabat seorang anak adalah orang tuanya. Sekalipun dia menaruh hormat, dia tetap hormat kepada orang tuanya, tetap segan kepada orang tuanya, tahu pendudukan diri. Tetapi kalau mereka bisa melihat bahwa orang tuanya bisa menjadi sahabat bagi mereka, mereka akan menaruh kasih setiap waktu dan tidak akan ada rahasia atau sesuatu yang mereka sembunyikan dari orang tuanya. Nah, ini pentingnya kalau kita membangun sebuah karakter yang bisa dipercaya sehingga kita bisa menjadi seorang sahabat. Seorang sahabat, Tuhan Yesus tidak akan bersahabat dengan anak-anak karena tidak selevel, pikirannya tidak seimbang. Dia akan bersahabat dengan orang-orang yang sama-sama dewasa. Orang tua bisa memandang anaknya sebagai seorang sahabat pada waktu anaknya juga bisa menjadi dewasa.
sehingga bisa diajak berbicara. Nah, kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, maka kita harus bisa dipercaya. Dalam arti apa? Kita harus mempelajari karakternya Tuhan, supaya kita bisa sefrekuensi dengan Dia. Kalau kita mau menjadi sahabat Yesus, maka upgrade diri kita, paksa diri kita untuk naik level, supaya kita menjadi sefrekuensi dengan Tuhan Yesus. Seperti apa sih Tuhan Yesus? Yesus itu kasih, Yesus kebenaran, Yesus kudus, Yesus penuh dengan belas kasihan, Yesus tidak suka dengan dusta, Yesus tidak suka dengan kejahatan, Yesus suka dengan keintiman, Yesus suka dengan kejujuran. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi sahabat Yesus, maka masuklah di dalam karakter yang sama sefrekuensi dengan Tuhan. Maka hidup kita mulai hidup di dalam pertobatan. Kita mulai menaruh kasih setiap waktu kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang lengket dengan Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan. Pagi, siang, dan malam kita cari Tuhan. Seorang sahabat, dia itu kepengennya selalu bersama dengan sahabatnya. Kenapa? Karena dengan sahabat mereka bisa sukacita, dia bisa ketawa, dia bisa merasa aman untuk diketahui siapa dirinya. Seorang sahabat bisa mentertawakan kesalahan temannya tanpa menghakimi, dia akan tertawa. Mereka akan saling mendukung. Seorang sahabat saling percaya satu dengan yang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum menghukum Sodom dan Gomora, yang dia cari pertama kali bukan orang lain tetapi Abraham. Kenapa dia mencari Abraham? Abraham adalah orang yang menghormati Tuhan. Abraham orang yang selalu menghargai Tuhan. Abraham selalu mencari Tuhan dan dalam segala sesuatu. Sehingga Tuhan bisa melihat kejujuran Abraham dan dia bisa percaya kepada Abraham. Itu sebabnya Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami, mengenal isi hati, pikiran, dan perasaan Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya. Itu sebabnya untuk mengenal Tuhan. Itu sebabnya seseorang yang mengenal Tuhan, dia tidak hanya mendengar suara Tuhan, tetapi dia punya kepekaan. Mendengar suara Tuhan adalah Tuhan berbicara di telinganya, Tuhan berbicara di hatinya. Tetapi orang yang peka, waktu Tuhan tidak berbicara, dia sudah tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Saya dulu punya seorang sahabat. Tanpa saya bicara, saya sudah tahu apa yang ada di hatinya. Bahkan kalau ada orang yang bertanya sesuatu kepada dia, saya langsung tahu dia bakal menjawab apa. Demikian juga dengan suami saya. Dia seorang suami, tetapi kami juga bisa menjadi seorang sahabat satu dengan yang lain. Itu sebabnya teman curhat saya yang paling aman adalah suami saya. Itu sebabnya saya mengenal hatinya. Kalau saya berbicara dengan dia, atau orang bertanya sesuatu pada dia, atau saya yang bertanya kepada dia, sebelum suami saya menjawab, saya sudah tahu apa yang bakal dia katakan. Sampai suami saya berkata, ya kalau kamu sudah tahu jawabanku, kenapa kamu bertanya? Kadang saya cuma pengen tanya, sekalipun saya tahu apa yang bakal dia jawab, karena saya mengenal dia. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya, mulai kembangkan kepribadian, karakter, hati yang sefrekuensi dengan Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi sahabatnya. Keuntungan menjadi sahabat Tuhan Yesus adalah kamu akan menjadi orang pertama yang mengetahui apa yang ada di hatinya dan planning-planningnya. Kalau saya punya seorang sahabat, kalau dia mau pindah rumah dan sebagainya, sebelum orang lain tahu, saya sudah tahu. Kalau ada terjadi sesuatu pada sahabat saya, pasti orang akan mencari tahu tentang dia kepada saya, karena orang tahu saya mengenal sahabat saya. Demikian juga Tuhan Yesus. Kalau Yesus berkata kita adalah sahabat, artinya tidak akan ada yang disembunyikan dari hatinya. Bahkan planning-planningnya ke depan, sebelum seluruh dunia tahu, kita sudah tahu. Kenapa? Seperti halnya Tuhan memberitahu segala sesuatu lebih dulu kepada Musa, sebelum orang Israel tahu, sebelum dunia ini tahu. Demikian juga sebelum orang tahu tentang surga, Tuhan sudah memperlihatkan surga, baik kepada Yohanes, baik kepada Paulus, dan kepada nabi-nabinya, dan juga kepada anak-anak yang lain. Karena Tuhan itu Allah yang terbuka kepada orang yang menjadi sahabatnya. Itu sebabnya mari kita mengembangkan diri menjadi sahabat Tuhan.
Sahabat Tuhan selalu mendapatkan tempat yang spesial. Saudara mungkin punya anak, tapi anakmu mungkin pikirannya masih kanak-kanak. Sehingga ada banyak hal yang kamu akan sampaikan kepada sahabatmu, bukan kepada anak. Jadi yang kita pelajari di sini, kita belajar menjadi sahabat Yesus dengan cara mengupgrade diri supaya kita menjadi sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau dia kudus, kesukaan dia adalah kekudusan. Kesukaan dia adalah penyembahan. Kesukaan dia adalah kebenaran. Kesukaan dia adalah kasih dan belas kasihan. Kesukaan dia adalah kejujuran. Maka lakukan itu. Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Maka biarlah kita membangun hidup kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Demikian juga kita membangun hidup kita bisa dipercaya oleh pasangan kita. Sehingga suami atau istri kita tidak perlu mencari sahabat-sahabat di luar rumahnya. Karena dia punya sahabat yang dia bisa percaya, yaitu suaminya atau istrinya. Karena seseorang bisa terbuka kepada sahabatnya. Seorang anak bisa menjadi sahabat orang tuanya. Kalau anak-anak itu sekalipun umurnya masih muda, tetapi punya pikiran yang dewasa. Seberapa dekat hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara hanya datang pada waktu membutuhkan pertolongannya, hanya pada waktu membutuhkan berkatnya, hanya pada waktu membutuhkan jalan keluar, atau hanya karena saudara membutuhkan dia? Itu bukan ciri-ciri seorang sahabat. Karena seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Itu sebabnya sekalipun tidak ada pergumulan, sekalipun tidak ada sesuatu yang kita ingin minta, tetapi kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa mengucap syukur, memberikan penyembahan. Fokus kita adalah menyukakan hati Tuhan. Itulah seorang sahabat. Seorang sahabat itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi dia juga memberi keuntungan kepada sahabatnya. Seorang sahabat yang baik adalah saling memberkati, bukan hanya mengambil. Kalau orang hanya memanfaatkan, dia bukan seorang sahabat, karena dia hanya ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan dia bakal pergi kalau sudah tidak ada yang menguntungkan yang bisa diambil dari hidupmu. Tetapi seorang sahabat, dia menaruh kasih di setiap waktu. Dia tidak hanya engkau berkati, tapi dia juga memberkati. Seorang sahabat itu saling menopang, saling memberkati, saling memberi keuntungan, saling bisa dipercayai. Itu sebabnya beruntung orang-orang yang memiliki seorang sahabat. Karena seorang sahabat baik tidak akan meninggalkan sahabatnya waktu orang itu suka maupun dalam keadaan susah. Itu sebabnya Alkitab berkata kadang seorang sahabat melebihi seorang saudara. Saudara bisa meninggalkanmu, tapi seorang sahabat tidak akan meninggalkan kamu. Itu sebabnya Tuhan merindukan sebuah hubungan seperti seorang sahabat. Seorang anak dan bapak memang dekat, tetapi ada banyak hal yang mungkin bapaknya tidak bisa ungkapkan kepada anak-anaknya, karena mungkin anak-anaknya tidak dewasa. Tetapi seorang bapak pun bisa mengungkapkan isi hatinya kepada sahabatnya. Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang bisa menjadi sahabat. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang suka untuk menjalin hubungan. Tuhan itu suka berkomunikasi, sharing dengan kita, saling mengungkapkan isi hati. Itu sebabnya tidak ada ajaran dimanapun yang mengajarkan bagaimana Tuhan mereka berbicara. Tetapi Tuhan kita dikatakan dia hidup, dia berbicara. Karena Tuhan selalu ingin berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Tuhan berbicara kepada orang-orang di level anak, tetapi dia lebih banyak bicara kepada orang-orang Kristen di level sahabat. Orang Israel adalah anak-anak Tuhan, tetapi untuk Tuhan berbicara, dia lebih banyak berbicara kepada Musa, lebih banyak berbicara kepada Abraham, karena mereka sudah ada di level sahabat. Itu sebabnya upgrade diri saudara, kejar supaya saudara menjadi orang yang bisa sefrekuensi dengan Tuhan, supaya kita menjadi sahabat Tuhan. Karena menjadi sahabat Tuhan banyak keuntungannya. Ada banyak perkara yang Tuhan tidak akan pernah sanggup sembunyikan selain berbicara kepada saudara. Siapa dari saudara semua yang ingin menjadi sahabat Tuhan, angkat tangan saudara. Itu sebabnya tulis di chat, katakan aku mau menjadi sahabat Tuhan.
dan tulis di dalam chat, aku mau bertumbuh, mengupgrade diri supaya sefrekuensi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau Tuhan menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Engkau adalah Allah yang suka hubungan. Engkau suka ada relationship antara Engkau dengan kami. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang punya perasaan, Allah yang mau berbicara, Allah yang mau mendengarkan. Dan Engkau mau mencari orang yang menjadi sahabat, yang mau mendengarkan Engkau dan bisa Engkau percaya. Biarlah Engkau menemukan kami sebagai orang-orang yang dapat menjadi sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami dan kuduskan setiap yang sudah hadir. Sehingga kami terus diproses dan dibentuk. Sehingga kami bisa menjadi sahabat Tuhan yang sefrekuensi dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu besok pagi jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau